changing mindset, perubahan cara berpikir. Kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, katakan pikirkanlah semuanya itu. Segala yang baik yang kita baca tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan, katakan amin. Cara berpikir kita menentukan sikap kita, dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita, katakan amin. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Orang punya sudut pandang. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini, cara dia menanggapi hidup ini, dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, saya kasih tahu, masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. If you have the right mindset, even problem can be a blessing for you. Katakan amen. Setiap kali ada masalah, setiap kali saya dikasih tahu, Bu Heni, Anda diomongin gini-gini sama orang. Saya selalu merespon ini. Yes, akan ada berkat besar datang. Kami tidak selalu disambut oleh gereja-gereja saat kami menawarkan untuk 60 minutes worship memberkati kota. Anda tahu bahwa sejak 2021 saya mengambil komitmen untuk tidak menerima undangan khotbah dari gereja manapun, perusahaan manapun, keluarga manapun, konglomerat manapun, pemerintah manapun. Dan saya tepati itu. Kementerian ngundang saya, dari berbagai kementerian saya tolak. Bupati dari berbagai daerah sampai mengutus utusannya datang ke sini memaksa saya dalam tanda kutip untuk khotbah, saya tolak. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau hidup saya seperti dulu lagi. Tiap hari terbang sana, terbang sini, khotbah sana, khotbah sini. Tuhan bicara sama saya. 2019 akhir, Heni apa yang kamu bangun? Dan saya mengerti hari ini. Bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk memuridkan. Mengajar dan melihat perubahan hidup dari orang-orang yang saya mentor. Amen. Anda tahu bahwa ketika kami keliling, kami menemukan tidak semua gereja suka sama kita. Banyak yang mencela dan kecewa sama saya khususnya. Dan berkata begini, tuh kan akhirnya Jojo sama Heni buka gereja. Kata-kata itu keluar karena saya dulu ditawari buka gereja gak pernah mau. Dan saya pernah khotbah di beberapa gereja dan mengatakan bahwa saya tidak mau buka gereja. Karena benar-benar saya tidak mau. Karena saya percaya tangan pengharapan adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan tangan pengharapan adalah gereja buat saya. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Katakan amin. Dan saya melihat tangan pengharapan berbuah dan jadi berkat. Tapi kemudian waktu pandemi, Tuhan menggiring kami untuk ibadah online. Dan tidak dinyana, jemaat online bertumbuh menjadi 3.000. Komsel menjadi hampir 200. Impact Family online. Bayangkan, setelah gereja mulai onsite, jemaat mulai mendesak, Ibu Heni kami mau ibadah, ketemu Ibu di mana hari Minggu? Kami mau ke gereja, kita enggak punya tempat. Jadi kalau saya bilang kita dipaksa Tuhan untuk punya jemaat sendiri, dipaksa Tuhan untuk buka gereja, saya enggak berbohong. Bukan karena saya mau, tapi Tuhan punya mau, amin. Dan saya sedih waktu kami ditolak, karena sebenarnya yang Tuhan taruh di hati saya waktu Tuhan suruh jangan khotbah keliling lagi adalah saya harus memberkati kota. Saya harus keliling ke kota-kota
Dan tidak boleh hanya di satu gereja. Saya ingin yang hadir itu dari berbagai gereja, berbagai denominasi, supaya memberkati semua orang apapun bendera gerejanya. Tapi apa mau dikata, sulit cari tempat yang besar. Dan Anda tahu sewa ballroom di hotel-hotel itu mahal. Sedangkan kita bawa ICI Worship itu banyak orang. Dan itu kita memberkati, berarti kita tidak dibayarin tiketnya. Kita nggak dikasih PK sama gereja-gereja yang kita datangi. Tapi ICI harus menabur untuk kota-kota. Kita berangkatin semua tim ICI Worship. Kita yang kasih PK, belum makan, belum hotel, belum lain-lain, transportasi. ICI mau memberkati. Amen. Kita dipanggil untuk berdampak. Karena itulah kami datang ke kota-kota, kami tidak minta uang. Bahkan ketika kita bikin itu di gereja-gereja besar, kita tidak ambil persembahannya. Kita kembalikan ke gereja untuk memberkati mereka. Amen. Kita keliling ke Malang, Surabaya, kita keliling ke Semarang. Bahkan kita kemarin ke Bandung, lalu Bali. Dan orang-orang diberkati. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Kita percaya bahwa ketika kita mengadakan 60 minutes worship, 60 menit penyembahan di kota-kota, membakar api mereka. Dan kemarin waktu kami di Bali, Tuhan melawat. Lebih dari 3.000-an jemaat hadir sampai ada yang pingsan karena terlalu penuh. Bahkan banyak yang pulang karena gak bisa masuk lagi. Banyak yang harus duduk di karpet, duduk di luar, sampai di komplek perumahan itu penuh. Dan kami melihat bagaimana Roh Kudus melawat dan apa yang mereka katakan. Mereka disegarkan. Mereka seperti merasa ada api yang baru. Mereka udah lama gak ngerasain seperti ini katanya gitu. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Sampai Yesus Abraham gak bisa nyanyi. Dia cuma nangis di atas mimbar. Nah, saya lihat betapa Roh Kudus bekerja. Menyegarkan orang-orang yang rohaninya kering. Amen. Anda tahu ketika kita ditolak. Kami sedih. Tapi kami percaya. Kalau manusia tutup pintu. Tuhan yang buka pintu. Amen. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar. Anda sanggup melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik. Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Saya ingat ketika Yusuf diproses Tuhan. Anda tahu saya baca firman Tuhan, saya temukan Yusuf itu sombong. Anak manja, spoiled brat. Dari kecil dia anak kesayangan papahnya. Dikatakan Yakub mengasihi dia lebih dari saudaranya. Diberikan jubah yang maha indah. Dan dari kecil anak ini umur 17 tahun dia udah mimpi-mimpi. Mimpinya aneh-aneh. Berkas gandum, sujud menyembah dia. Dia sendiri yang tegak. Lalu apalagi mimpi satunya itu? Saya lupa. Tapi intinya dia membuat kakak-kakaknya cemburu dengan mimpinya. Dari sini saya belajar. Kalau kamu dikasih Tuhan mimpi besar, tidak semua orang siap mendengarnya. Simpan dalam hatimu. Amen. Dia songong, dia cerita sama kakak-kakaknya. Dia pamer jubah indahnya. Tuhan memproses hidupnya. Sehingga dia dikerjain kakak-kakaknya. Melalui kakak-kakaknya Tuhan izinkan. Dia dimasukkan ke lubang sumur. Lalu akhirnya dijual ke Mesir. Kemudian dia jadi pegawai di rumah Potifar. Difitnah sama istri Potifar. Masuk penjara. Menurut saya waktu itu pasti Yusuf merasa nih mimpi besarnya nih bohong doang nih. Dia pasti udah putus asa, udah pikir hidupnya udah selesai di situ aja. Semua mimpinya sirna. Tapi ketika Tuhan menolong Yusuf, mulai promosi dia, mulai angkat dia, menerjemahkan mimpi Firaun. Dia baru melihat tangan Tuhan bekerja, mengangkat hidupnya. Dia menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Disitulah Yusuf baru sadar bahwa semua penderitaan yang dia lewati adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan dia. Dan cara Tuhan untuk menghantar dia kepada mimpinya. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf ketemu lagi dengan kakak-kakaknya yang pernah jahatin dia. Masukin dia ke lubang sumur dan jual dia. Dia berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi sama-sama
Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf di level di mana dia sanggup melihat semua penderitaannya di masa lalu. Adalah cara Tuhan untuk menghantar dia kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Saya ngelewatin masa kecil yang tidak bahagia. Masih banyak hal-hal kelam yang saya tidak bisa ceritakan di khotbah saya. Karena akan menjadi syak dan melukai hati orang tua saya. Dan mungkin jemaat pun tidak cukup dewasa mendengarnya. Tapi saya melewati kehidupan yang sangat-sangat kelam. Dari kecil sampai besar, menginjak remaja. Saya kasih tahu. Di satu sisi saya pernah marah sama orang tua saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya merasa dibuang. Saya merasa tidak berharga. Tapi hari ini, seperti Yusuf, ketika saya sudah berada di tempat di mana Tuhan memang sudah merancangkan hari ini untuk saya. Dan melihat ke belakang, saya menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya sejak saya kecil. Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saya. Untuk membentuk saya hari ini. Kalau Anda banyak dengar khotbah-khotbah saya tentang pengalaman hidup saya. Pertumbuhan iman saya adalah karena bergaul dengan Roh Kudus. Dan bagaimana melalui proses-proses hidup, saya bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Berbahagialah dalam hidup Anda hari ini. Kalau Anda harus melewati banyak tantangan, pergumulan. Karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Kamu akan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu. Dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu artinya baik maupun buruk. Ketika kamu diperlakukan tidak adil. Ketika kamu ditindas, dimanfaatkan, kamu diperdaya, ditekan, dianiaya, dihianati, ditinggalkan, dipermalukan sekalipun. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, katakan amin. Dengar baik, dikatakan gini, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat baik. Lewatin semua masalah-masalah, kita baru menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong kita melewati semuanya. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Dengar baik, orang-orang pasti akan bilang ya, gue nggak mau sakit untuk lihat mujizat kesembuhan. I know. Tapi banyak hal yang kita alami dalam hidup ini dan pada akhirnya kita jadi menghargai kasih karunia Tuhan. Karena saya pernah susah, saya jadi menghargai berkat Tuhan. Kalau dulu saya dari kecil anak orang kaya yang manja, disayang papa, saya tuh kesayangan papa saya. Saya pasti gedenya belagu banget, gak bisa menghargai orang, gak bisa ngerasain susahnya orang, gak punya empati. Karena saya growing up very selfish. Saya tumbuh jadi anak yang sangat-sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Bayangkan bagaimana rencana Tuhan mau digenapi di hidup saya. Kalau saya begitu mementingkan diri sendiri. Saya pernah cerita waktu masih pacaran aja sama Jojo. Waktu doa puasa di gereja. Pas gereja siapin nasi kotak, saya masih ngambil 2 buat saya sama Jojo sebelum ibadah mulai. Saya taruh di bawah kursi saya. Supaya ketika bubaran doa puasa, semua kehabisan kotak, saya masih punya buat Jojo dan saya. Bayangkan betapa selfishnya saya. Dan proses Tuhan yang begitu sulit. Yang membuat saya terhempas, ditindas, dihina, direndahkan. Dan membuat saya ada hari ini dan mengerti
Bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana saya nggak boleh jadi Henny Kristianus yang belagu, sok ngetop, sok tenar. Saya hari ini nggak merasa saya hebat. Semua karena kasih karunia. Amen. Hidup kita adalah anugerah. Kita siapa kalau bukan Tuhan? Makanya firman Tuhan tadi bilang gini. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kita. Katakan amin.